warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yaitu ada saya sendiri Zahra Putri Nabila, lalu ada Anissa Dwi Ghafar, Dia Putri Pratiwi dan Galang Ramadan. Langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari yang namanya proses pengambilan keputusan. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, tidak pernah luput dari yang namanya pengambilan keputusan. Dan selalu diawali dengan keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam kehidupan yang membantu kita untuk melangkah dan mengambil tindakan yang tepat. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu tindakan atau alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam prosesnya, seseorang biasanya mempertimbangkan manfaat, resiko, dan keberhasilan serta dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan cara pandangnya terhadap situasi. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Dalam kehidupan sehari-hari, proses ini membantu seseorang menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap harinya, kita itu selalu dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari hal-hal sederhana seperti mengatur waktu belajar, memilih kegiatan yang akan diikuti, hingga menentukan langkah penting untuk masa depan. Karena itu, pengambilan keputusan berfungsi sebagai dasar dari setiap tindakan yang kita lakukan. Sebelum bertindak, seseorang biasanya akan mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada dan memikirkan konsekuensinya dari masing-masing pilihan tersebut. Nah, fungsi dari pengambilan keputusan ini itu ada 5. Yang pertama, menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kejelasan dalam memilih berbagai alternatif. Yang keempat, bisa mengurangi keraguan saat harus menentukan pilihan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu dapat membantu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Lalu ada tujuan. Tujuannya juga ada 5. Tujuan pengambilan keputusan itu yang pertama ada menemukan solusi yang tepat terhadap suatu masalah. Yang kedua dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang keempat memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik. Dan yang terakhir yaitu membantu mengambil tindakan yang lebih efektif dan terarah. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa memiliki jadwal kuliah yang padat, tetapi dia juga ingin aktif dalam organisasi, ia itu perlu mempertimbangkan waktu. Nah, selain waktu, dia juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab dan prioritasnya. Dalam pertimbangan tersebut, ia kemudian mengambil keputusan yang menurutnya itu paling baik. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan itu bukan hanya soal memilih, tetapi juga bagaimana seseorang menggunakan proses berpikirnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya. Saya Anissa Dwi Ghafar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana manusia mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, ada 3 model utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada model rasional, yang kedua ada model intuitif, yang ketiga ada model pengenalan. Yang pertama itu ada model rasional. Apa itu model rasional? Model rasional adalah cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara logis dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang artinya, seseorang mengumpulkan informasi, membandingkan pilihan, lalu memilih alternatif yang dianggap paling menguntungkan. Contohnya itu seperti mahasiswa memilih laptop baru dengan membandingkan harganya, spesifikasinya, daya tahan baterainya, dan ulasan penggunaannya untuk mendapatkan laptop yang paling bagus. Yang kedua itu ada model intuitif. Apa itu model intuitif? Model intuitif adalah cara pengambilan keputusan yang didasarkan dengan perasaan, insting, dan pengalaman. Dalam keputusan ini dibuat cepat tanpa analisis yang terlalu mendalam.
Dalam model ini juga terdapat kekurangan, yaitu keputusan diambil itu tidak selalu akurat. Contohnya, seseorang langsung merasa percaya pada kandidat kerja tertentu dalam wawancara singkat karena feelingnya yang positif. Yang ketiga ada model pengenalan. Apa itu model pengenalan? Model pengenalan adalah pengambilan keputusan yang menggunakan pengalaman sebelumnya dengan mengenai pola yang mirip sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat. Contohnya, seorang dokter berpengalaman dapat segera mengenali gejala penyakit tertentu karena pernah melihat pola yang sama sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya pengambilan keputusan. Secara umum, gaya pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, toleransi terhadap ketidakpastian. Yang kedua, fokus pada perhatian. Nah, di sini ada 4 gaya utama. Yang pertama, gaya direktif, yaitu toleransi ketidakpastian rendah, sangat fokus terhadap tugas dan masalah teknis. Gaya kepimpinannya cenderung otoritaris. Kelebihannya itu sangat logis, efisien, fokus pada fakta, dan cepat menyelesaikan masalah. Kekurangannya itu cenderung otoriter, suka mengontrol dan mendominasi kekuasaan. Yang kedua, gaya analitik, yaitu toleransi kepastian tinggi, tapi fokus pada kuat tugas dan dua hal teknis. Kelebihannya itu suka menganalisis situasi secara mendalam, mereka mengevaluasi jauh lebih banyak data dan alternatif pilihan dibanding gaya direktif sebelum mengambilkan keputusan. Yang ketiga, konseptual, yaitu toleransi ketidakpastian tinggi dan sangat peduli pada aspek sosial atau orang-orang di sekitarnya, memilih pandangan yang luas kepada masa depan. Kelebihannya itu sangat bagus dalam menemukan solusi yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Mereka biasanya berdiskusi dengan banyak orang dulu untuk mengumpulkan informasi dan baru mengandalkan intuisi. Kekurangannya itu karena terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan, terkadang mereka menjadi kurang tegas. Yang keempat, gaya perilaku. Ini toleransi ketidakpastian rendah dan fokus utamanya adalah menganalisis perilaku bawahan atau rekan kerja. Kelebihan itu sangat terbuka terhadap saran, sportif, bersahabat, suka suasana keterbukaan, dan lebih suka menyukai komunikasi verbal. Kekurangannya itu sulit untuk dibilang tidak ke orang lain dan susah mengambil keputusan tegas, terutama jika keputusan tersebut berpotensi membuat orang lain sedih. Nah, selanjutnya itu teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan itu menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih pilihan yang memberi keuntungan yang besar dengan kerugian sekecil mungkin. Selain itu, keputusan juga dipengaruhi oleh nilai manfaat yang diharapkan dan kemungkinan keberhasilannya dari pilihan itu tersebut. Namun, banyak kenyataannya keputusan itu tidak selalu sepenuhnya rasional karena juga dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan cara menilai suatu situasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam kehidupan yang membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan yang baik tidak hanya didasarkan pada logika dan pertimbangan rasional, tetapi juga memperhatikan pengalaman, emosi, dan kondisi yang dihadapi sehingga menghasilkan pilihan yang lebih efektif dan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.